Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Uswatun Hasanah dari kelas B11 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Dan di sini saya akan menjelaskan materi saya untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yang mana dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja metode-metode pembelajaran. Dan langsung saja kita ke pembahasannya. Adapun pembahasan yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran? Yang kedua, bagaimana kedudukan metode dalam belajar mengajar? Yang ketiga, fungsi metode pembelajaran. Yang keempat, tujuan metode pembelajaran. Yang kelima, apa saja macam-macam metode mengajar. Dan metode yang saya pakai kali ini ada 5. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode tanya jawab. Yang ketiga, metode diskusi. Yang keempat, metode resitasi. Dan yang kelima, metode eksperimen. Dan baik, kita langsung saja mulai ke materi yang pertama. Materi pertama saya adalah tentang pengertian metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Secara umum, metode diartikan sebagai cara melakukan sesuatu. Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pengajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individual maupun secara kelompok. Agar tercapainya suatu tujuan pembelajaran, maka seorang guru harus mengetahui berbagai metode pembelajaran. Dengan memiliki pengetahuan tentang berbagai metode, maka seorang guru akan lebih mudah menetapkan metode yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi saat dalam proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, ada juga syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam penggunaan metode pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah metode yang dipergunakan harus membangkit motif, minat, atau gairah belajar siswa. Yang kedua, metode yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut. Yang ketiga, metode yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karyanya. Yang keempat, metode yang digunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Dan yang kelima, metode yang digunakan harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Dan yang keenam atau yang terakhir, metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah kedudukan metode dalam belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsur-unsur manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian dari keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, kedudukan pembelajaran berkaitan dengan fungsi metode pembelajaran itu sendiri, di mana kedudukan pembelajaran melahirkan pemahaman tentang kedudukan metode sebagai alat ekstrinsik, sebagai strategi pengajaran, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan, yang dimana 3 komponen ini termasuk ke dalam fungsi metode pembelajaran itu sendiri. Dan penjelasan tentang fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat motivasi ekstrinsik. Sebuah metode pembelajaran berperan sebagai alat motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar untuk siswa itu sendiri. Dengan demikian, siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, di mana motivasi tersebut akan mendorong atau menjadi dukungan bagi siswa agar semakin bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, sebagai strategi pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran oleh guru maka menjadikan setiap siswa di dalam kelas bisa menangkap ilmu dengan baik, sehingga setiap guru perlu mengetahui metode dan pembelajaran yang paling sesuai diterapkan di kelas atau
berdasarkan karakteristik siswa. Yang ketiga, sebagai alat mencapai tujuan. Metode pembelajaran merupakan sebuah alat supaya siswa bisa mencapai tujuan belajar, sebab menyampaikan materi yang tidak memperhatikan metode dalam pembelajaran maka dapat mengurangi nilai kegiatan belajar mengajar tersebut. Selain itu, guru juga menjadi kesulitan saat menyampaikan materi dan siswa kurang termotivasi dalam belajar. Dan masuk ke materi yang ketiga, yaitu tujuan metode pembelajaran. Tujuan utama dari metode pembelajaran yaitu membantu mengembangkan kemampuan secara individu para siswa agar mereka mampu menyelesaikan masalahnya. Lebih jelasnya lagi, saya akan paparkan yaitu sebagai berikut. Tujuan yang pertama adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan individual para siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahannya menggunakan terobosan solusi alternatif. Yang kedua, membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan menggunakan cara yang terbaik. Yang ketiga, mempermudah dalam menemukan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu. Yang keempat, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Yang kelima, menghantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara cepat, tepat, dan sesuai harapan. Yang keenam atau yang terakhir, proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi, sehingga siswa mudah memahami materi. Baik, masuk ke pembahasan yang kelima atau materinya terakhir saya, yaitu berbagai metode pembelajaran. Banyak metode pembelajaran yang dapat digunakan, tetapi ada metode pembelajaran yang mendasar, sedangkan selebihnya adalah kombinasi atau modifikasi dari metode dasar tersebut. Berikut adalah metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi atau pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa atau peserta didik yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ceramah dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan buku atau alat bantu peraga. Metode ceramah merupakan metode yang paling banyak dipakai oleh guru dalam mengajar. Hal ini mungkin dianggap oleh guru sebagai metode mengajar yang paling mudah dilaksanakan. Jika bahan pelajaran dikuasai dan mudah ditentukan, kemudian urutan penyampaiannya juga sudah benar, guru tinggal menyajikan atau menyampaikan materi tersebut dengan metode ceramah di depan kelas. Saat guru mulai menyampaikan materi, maka murid-murid akan memperhatikan guru yang sedang berbicara dan mencoba menangkap isi informasi yang disampaikan. Atau buat siswa yang susah mengingat, bisa juga membuat catatan. Kriteria dalam pemilihan metode ceramah ini adalah berdasarkan waktu pembelajaran, karena ketika waktu pembelajaran pendek, maka metode yang tepat digunakan adalah metode ceramah ini. Tetapi metode ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Yang akan kita bahas yang pertama adalah kelebihan dari metode ceramah. Kelebihan dari metode ceramah yang pertama adalah dapat menampung banyak siswa, sehingga setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan si pengajar atau si guru dan biaya pun menjadi lebih relatif murah. Yang kedua, guru dapat memberikan tekanan terhadap hal-hal yang dianggap penting sehingga waktu dan energi dapat digunakan seefektif mungkin. Yang ketiga, dapat menyelesaikan kurikulum atau silabus dengan lebih mudah dan lebih cepat. Sementara untuk kekurangan metode ceramah ini adalah yang pertama, kegiatan belajar mengajar akan menjadi tidak efektif, bahkan membosankan, karena tidak adanya interaksi dalam kegiatan itu. Terlalu banyak materi yang diceramahkan atau terlalu banyak materi yang disampaikan akan membuat si murid atau
siswa tidak mampu menguasai semua materinya. Yang kedua, pembelajaran melalui ceramah cenderung lebih mudah terlupakan dibandingkan dengan belajar dengan secara praktik langsung. Kemudian yang ketiga, sistem pembelajaran si anak lebih ke arah hafalan, sehingga akan kebingungan bila ditanya pengertian dan asal-muasal suatu rumus, misalnya dalam pembelajaran matematika. Kemudian, metode yang kedua adalah metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode pembelajaran yang menyampaikan pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, dan siswa memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Atau bisa juga sebaliknya, siswa yang memberikan pertanyaan kepada guru dan guru yang menjawab pertanyaan tersebut. Umumnya, setiap kegiatan belajar mengajar selalu ada tanya-jawab. Dalam metode tanya-jawab, pertanyaan-pertanyaan bisa muncul dari siapa saja, entah dari guru ke siswa, atau siswa ke guru, ataupun siswa ke sesama siswa lainnya. Demikian pula halnya dengan jawaban. Jawaban bisa muncul dari siapa saja. Bisa dijawab oleh siswa, ataupun bisa juga dijawab oleh si gurunya. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode ini, siswa menjadi lebih aktif daripada belajar dengan metode ceramah yang cenderung pasif, dengan hanya mendengarkan saja. Meskipun aktivitas siswa semakin besar, namun kegiatan dan materi pelajaran harus tetap ditentukan oleh guru. Dari pengertian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria pemilihan metode ini yaitu yang dapat dipakai oleh guru untuk menetapkan perkiraan apakah anak didiknya atau siswanya dapat giliran pertanyaan sudah memahami pelajaran yang diberikan. Dan metode ini tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menetapkan kadar pengetahuan siswa dalam satu kelas. Karena metode ini tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap murid untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Kemudian, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode tanya-jawab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah guru perlu menguasai bahan secara penuh atau secara maksimal. Jangan sesekali menanyakan pertanyaan yang guru sendiri tidak memahami atau tidak tahu jawabannya. Yang kedua, siapkanlah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada peserta didik sedemikian rupa agar pembelajaran tidak menyimpang dari bahan yang sedang dibahas, mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian masuk ke kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Kelebihan pertama dari metode ini adalah pertanyaan yang menarik akan memusatkan perhatian siswa. Sekalipun ketika siswa sedang ribut atau siswa yang sedang mengantuk sekalipun kembali tegar jika pembahasan dari pertanyaan yang diajukan menarik. Yang kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan cara pikir, termasuk ingatan mereka. Dan yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan Kemudian kita masuk ke kekurangan metode ini. Kekurangan dari metode ini yang pertama adalah siswa merasa takut, apalagi bila siswa tidak berani atau cenderung penakut. Yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir siswa dengan mudah. Kemudian yang ketiga, waktu sering banyak terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan. Yang keempat, dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Kemudian metode yang ketiga, yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyampaian pelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pertanyaan, atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Metode diskusi merupakan salah satu metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran dengan memberikan siswa suatu masalah untuk diselesaikan secara bersama-sama.
sehingga akan terjadi interaksi antara dua atau lebih dari siswa untuk saling bertukar pendapat, informasi, maupun pengalaman masing-masing dalam memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada siswa yang pasif. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memecahkan suatu masalah, menjawab pertanyaan, menambah, dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Metode diskusi sangat tepat digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam bekerja sama, untuk memecahkan masalah, serta melatih siswa untuk mengeluarkan pendapat secara lisan. Dalam pelaksanaan metode diskusi, guru harus mengatur kondisi yang memungkinkan agar yang pertama, setiap siswa dapat berbicara, mengeluarkan gagasan dan pendapatnya. Yang kedua, setiap siswa harus saling mendengar pendapat orang lain. Yang ketiga, setiap siswa harus dapat mengumpulkan atau mencatat ide-ide yang dianggap penting. Yang kelima, melalui diskusi, setiap siswa harus dapat mengembangkan pengetahuannya serta memahami isu-isu yang dibicarakan dalam diskusi. Kemudian kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari metode diskusi ini. Kelebihan metode diskusi ini yang pertama adalah siswa memperoleh kesempatan untuk berpikir. Yang kedua, siswa dapat pelatihan mengeluarkan pendapat, sikap, dan apresiasinya secara bebas. Yang ketiga, siswa belajar bersikap toleran terhadap teman-temannya. Dan yang keempat, diskusi dapat menumbuhkan partisipasi aktif di kalangan siswa. Dan yang kelima, diskusi dapat mengembangkan sikap demokratif dan dapat menghargai pendapat orang lain. Kemudian kekurangan dari metode diskusi ini adalah yang pertama, diskusi terlalu menyerap banyak waktu. Yang kedua, pada umumnya siswa tidak terlatih untuk melakukan diskusi dan menggunakan waktu diskusi dengan baik, maka cenderung mereka tidak sungguh-sungguh dalam berdiskusi. Yang ketiga, kadang-kadang guru tidak sanggup memahami cara-cara melaksanakan diskusi, maka cenderung lebih ke diskusi tanya jawab. Dan metode yang keempat adalah metode resitasi. Metode resitasi adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Metode resitasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan tugas tertentu kepada siswa untuk dikerjakan, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Tugas yang diberikan guru dapat memperdalam materi pelajaran dan dapat pula mengevaluasi materi yang telah dipelajari, sehingga siswa akan terangsang untuk belajar aktif baik secara individual maupun secara kelompok. Tetapi metode ini jangan terlalu sering digunakan atau jangan terlalu sering memberikan resitasi atau tugas kepada peserta didik agar tidak terlalu menyita waktu para peserta didik dan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jadi, gunakanlah secara wajar. Kemudian dalam pelaksanaan metode ini perlu diperhatikan hal-hal seperti yang pertama, merumuskan tujuan khusus dari tugas yang diberikan. Yang kedua, pendidik atau guru perlu merumuskan tugas-tugas dengan jelas dan mudah dimengerti oleh siswanya. Baik, kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan metode ini. Kelebihan dari metode ini adalah baik sekali untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang konstruktif. Yang kedua, memupuk rasa tanggung jawab dalam segala tugas, sebab dalam strategi ini siswa harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dikerjakannya. Yang ketiga, memberikan kebiasaan siswa untuk giat belajar. Kemudian, memberikan tugas siswa untuk sifat yang praktis. Kekurangan dari metode ini adalah yang pertama, tidak jarang
pekerjaan yang ditugaskan itu diselesaikan dengan cara meniru pekerjaan orang lain atau mencontek. Yang kedua, karena perbedaan individu, maka tugas apabila diberikan secara umum, mungkin beberapa orang diantaranya merasa sukar, sedangkan sebagian lainnya merasa mudah menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian, yang ketiga, apabila tugas diberikan, lebih-lebih bila itu sukar dikerjakan, maka ketenangan mental para siswa menjadi terpengaruh. Kemudian masuk ke metode yang kelima, yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen atau percobaan adalah sebuah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami atau membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Nah, dalam kegiatan pembelajarannya menggunakan metode eksperimen, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti proses, mengamati objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan tentang suatu permasalahan terkait materi yang diberikan. Pemahaman siswa akan lebih kuat dan mendalam jika siswa diberikan kesempatan untuk mengalami secara langsung dalam suatu proses, analisis, dan pengambilan kesimpulan terhadap suatu masalah. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan pada siswa bahwa yang dipelajarinya merupakan sesuatu yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian masuk ke kelebihan dan kekurangan metode ini. Kelebihan dari metode ini yang pertama adalah metode ini dapat membuat siswa lebih percaya atas kebenaran dan kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri daripada hanya menerima kata guru atau dari kata buku saja. Yang kedua, dapat mengembangkan sikap untuk studi eksploratif tentang sains dan teknologi atau suatu sikap dari seorang ilmuwan. Yang ketiga, metode ini didukung oleh asas-asas didaktik modern. Kemudian kekurangan dari metode eksperimen ini yang pertama adalah metode ini lebih sesuai dengan bidang-bidang sains dan teknologi. Yang kedua, metode ini memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh dan biasanya lebih relatif mahal. Dan yang ketiga, metode ini menentukan ketelitian, keulekan, dan ketabahan. Dan yang keempat, setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan, karena mungkin saja ada faktor-faktor tertentu yang berada di luar jangkauan kemampuan dan pengendalian. Sekian dari materi saya ucapkan terima kasih telah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!